menampakkan wujudmu lagi, maka aku akan bisa berdosa lagi kepadamu. Wahai Tiada, maafkan aku, engkau memang lebih mengetahui apa yang belum aku ketahui. Perjalanan jiwa Jilah. Jilah berkata, Tetapi wahai Tiada, artinya penciptaan ini tidak bisa terhindarkan, karena engkau mengatakan bahwa setiap kejadian akan terikat hukum yang akan berlaku di masa depan. Tiada menjawab. Tidak juga Jilah. Kalau engkau menghentikan keinginanmu sekarang, maka tidak banyak hukum yang akan terbangun. Dan itu juga kenapa aku tidak memunculkan wujudku lagi di depanmu. Jilah penasaran dan sedikit kurang mengerti dengan penjelasan Tiada, dan Jilah bertanya kembali. Apa kaitannya lagi dengan ketidakmunculan wujudmu, Tiada? Ketahuilah, Jilah, ini yang disebut persimpangan Simalakama. Dan mungkin kau akan bertanya lagi, apa arti dari persimpangan Simalakama? Aku akan jelaskan kepadamu. Dengarkanlah penjelasanku, Jilah. Ketika satu kejadian yang sudah terikat hukum, maka konsekuensinya adalah karma. Karma kata lain adalah balasan atas kejadian sebelumnya. Sebelum karma atau balasan itu datang, di sana ada tenggat waktu sampai balasan itu datang. Nah, disinilah yang disebut persimpangan Simalakama. Di zona tenggat waktu ini jugalah sistem hukum itu akan membuat suatu kejadian untuk terikat dengan kejadian yang lain dan akan menjadi asbab untuk balasan yang akan terjadi. Jilah, penjelasan lain secara matematikanya seperti ini. Perhatikanlah. Jilah, apabila engkau menginginkan hasil bilangan 10, maka 5 ditambah 5 bisa menjadi nilai 10. Atau 4 tambah 6 juga menghasilkan nilai 10. Bisakah engkau memahami apa yang aku maksudkan? Ucap Tiada kepada Jilah, dan Jilah menjawab. Aku faham, wahai Tiada. Dan Jilah meneruskan perkataannya. Wahai Tiada, aku telah memahami sistem persimpangan yang engkau maksudkan. Seandainya aku terus meneruskan apa yang aku inginkan tentang penciptaan manusia, maka selain hukum yang sudah aku pahami itu, lalu apa lagi yang bisa aku dapatkan? Wahai Jilah, seandainya engkau mencelupkan tanganmu ke dalam air, maka basahnya hanya sebatas tangan yang terkena air itu sajalah. Dan kalau engkau cuma mencelupkan jari kelingkingmu, maka hanya jari kelingkingmu lah yang basah. Apakah kau mengerti dengan yang aku maksudkan, Jilah? Jilah menjawab. Aku mengerti. Jilah, hukum sebab akibat ini tidak bisa terhindarkan. Cuma engkau bisa mengarahkan setiap perbuatanmu untuk hasil yang kau inginkan. Artinya setiap tindakanmu harus engkau perhitungkan kan? Karena apapun tindakanmu akan menghasilkan akibat ke depan dari setiap langkahmu. Dan perlu engkau ketahui, wahai Jilah, apabila engkau menginginkan penciptaan manusia lagi, maka engkau akan terikat juga dengan hukum keadilan. Artinya, apa yang manusia akan datang rasakan, maka engkau juga akan merasakan setiap yang mereka rasakan. Apapun itu. Karena hukum sebab akibat juga berkaitan dengan hukum keadilan. Bayangkan Jilah, keinginanmu yang menghendaki penciptaan manusia sepertimu akan membentuk memori-memori yang baru yang disebut jiwa. Jiwa ini akan meminta pertanggungjawabanmu atas keberadaan diri mereka. Dan mereka akan menuntut secara sistem keadilan yang juga terikat dengan setiap yang mereka rasakan. Penderitaan mereka dengan rasa sakit, rasa sedih karena kehilangan, rasa lapar, dan juga rasa kematian. Sekarang, jasadmu memiliki keabadian, tetapi apabila engkau meneruskan penciptaan ini, maka keabadian jasadmu akan hilang. Jasadmu akan sama seperti mereka, mengalami kematian. Dan terlebih lagi, jasad-jasadmu di masa depan akan mengalami kerapuhan, seperti yang dirasa setiap jiwa yang sudah terbangun. Jilah, engkau juga harus menjaga keseimbangan bumi ini. Karena kalau bumi ini tidak seimbang dari segi apapun,
maka semua keinginanmu di masa depan tidak akan terwujud. Perumpamaan keseimbangan itu seperti engkau menanam pohon mangga. Engkau pasti mengharap buah yang terbaik kelak di pohon yang engkau tanam. Apabila engkau tidak merawat tanaman tersebut secara seimbang, maka buah yang kau inginkan tidak akan kau dapat. Begitu juga manusia yang engkau harapkan di masa depan. Engkau harus mengajarinya ilmu pengetahuan, supaya mereka cerdas dan bisa bahagia bersama. Dan perlu kau ketahui, Jilah, setiap jiwa yang terbangun tidak langsung cerdas sepertimu. Mereka akan berproses secara lama, baru bisa menghasilkan. Kan manusia yang mengerti akan maksud keberadaan mereka di bumi ini. Jilah bertanya kepada Tiada. Wahai Tiada, berapa lamakah mereka bisa memahami hal itu? Tiada menjawab. Cukup lama, Jilah, dalam hitungan waktu di bumi ini. Jilah bertanya lagi. Apakah 1000 tahun hitungan bumi ini bisa mencerdaskan mereka? Tiada berkata kepada Jilah. Wahai Jilah, engkau tercipta dari bayanganku dan engkau langsung memiliki memori dariku. Lalu berapa lamakah engkau menyadari apa yang aku maksudkan waktu di dalam goa itu? Aku pernah berkata denganmu bahwa tidak peduli siapa berasal dari siapa. Yang terpenting adalah, bisakah engkau menciptakan keadaan bahagia bersamaku? Dan menurutmu, berapa lamakah engkau menyadari hal itu? Jilah menjawab. Sangatlah lama, Tiada. Hampir 2000 tahun hitungan bumi. Tiada berkata, bayangkan Jilah, bagaimana dengan jiwa yang baru terbangun yang belum memiliki memori sepertimu, Jilah? Menurutmu, butuh berapa lamakah mereka menyadari itu? Jilah menjawab. Mungkin dibutuhkan puluhan ribu tahun hitungan di bumi ini. Tiada berkata lagi. Wahai Jilah, bayangkan puluhan ribu tahun yang engkau perkirakan itu akan menjadi lebih panjang lagi waktunya apabila mereka tidak mendapatkan pelajaran pengetahuan darimu. Sedangkan cara mencerdaskan jiwa itu bukan saja melalui kata-kata, tapi juga dari kejadian seperti penderitaan dan kesenangan. Ketika jasad mereka dicipta, maka jiwanya akan terhubung dengan otak mereka. Setiap kejadian akan menjadi stimulus untuk kecerdasan mereka. Lalu fahamkah engkau dengan stimulus yang aku maksud? Jilah menjawab. Aku belum faham, wahai Tiada. Tiada berkata. Stimulus yang aku maksud ialah, manusia itu tidak akan bisa cerdas kalau mereka engkau cipta hanya 1 atau 2 orang saja. Tidak banyak pelajaran atau pengalaman yang bisa mereka saling dapatkan. Artinya, engkau harus mencipta banyak manusia. Maka dari manusia-manusia itulah, mereka akan menstimulus satu sama yang lain. Wahai Tiada, ke arah manapun yang aku pilih, maka hasilnya tak akan jauh berbeda. Maka aku akan meneruskan penciptaan itu. Karena kalau aku menghentikan penciptaan manusia itu, maka dengan kata lain, aku tidak akan pernah bersamamu dalam hal nyata. Wahai Tiada, kesalahanku atas penentanganku kepadamu, takkan aku maafkan. Hukum harus ditegakkan. Tetapi biarlah aku sendiri yang menciptakan hakim bagi diriku. Cukuplah kesalahan yang dulu kepadamu. Aku tidak akan mengulanginya. Jilah, apakah yang engkau ucapkan? Sudah engkau fikirkan apapun yang engkau pilih sebagai hakimmu? Kau tahu, itu tetaplah aku juga. Wahai Tiada, setidaknya aku tidak berbenturan langsung dengan engkau. Karena kalau berbenturan langsung dengan dirimu, hal ini tidak akan selesai. Hukum ini akan melingkar di antara kita. Wahai Tiada, aku sudah mengkonsepkan hukum bagi diriku. Tentu dengan izin darimu, hakim-hakim ini akan tercipta. Wahai Tiada, engkau adalah yang paling tahu tentang hal ini. Apapun yang aku tahu itu adalah darimu. Tak ada sesuatu pun yang terlepas dari pengetahuanmu. Dan dari memori ini juga aku mengetahui, sebelum terciptanya bumi ini dengan kekuatan dan pengetahuanmu, engkau telah mencipta galaksi-galaksi yang ada di alam ini. Dan dari memori ini juga aku melihat dan memahami perjalanan kesendirian dan kesepianmu sangatlah panjang. Engkau paling bijak menanggung semua hal selama ini. Maka izinkanlah aku merasakannya juga. Merasakan semua hal yang engkau rasakan. Demi suatu rasa yang tak bisa aku lukiskan. Tiada,
Izinkan aku mencari cara untuk memurnikan rasa yang indah dalam dirimu. Aku tidak mau rasa-rasa sedih dan sunyi mengkontaminasi rasa indah dan bahagiamu. Kita sama-sama tahu alasan aku terpisah darimu di dalam goa itu. Wahai Tiada, kehendak untuk kemurnian ini telah mewujud menjadi aku, dan kini saatnya sebagai wujud dari kehendakmu. Aku akan menjalankan penebusan dosa untuk membuat segala rasa-rasa yang tidak membahagiakanmu bersatu lagi denganmu. Aku sudah melihat dari memori ilusi di masa depan. Perjalananku memang sulit, tapi aku akan berusaha semampuku untuk mengabadikan penyegel rasa yang tidak membuatmu bahagia. Wahai Tiada, memang ada satu hal yang aku khawatirkan di masa depan, karena hukum di bumi ini mengharuskan aku untuk terlahir berulang kali. Dan setiap kelahiranku di masa depan, kesadaranku akan engkau akan semakin memudar. Hal inilah yang sedikit membuatku bergetar. Wahai Tiada, bolehkah aku bertanya sesuatu? Apakah di saat perjalanan terakhirku nanti, bisa menyelesaikan baktiku dengan benar? Karena dari pandanganku dalam konsep imajinasi perjalanan di masa depan, akhir dari perjalananku sangatlah mengkhawatirkan. Semua kemampuan yang aku punya akan terkunci, dan kehidupanku benar-benar lemah. Lalu Tiada berkata, Wahai Jilah, engkau sudah melihat secara jauh dari memori imajinasi akan konsep penciptaan, dan engkau juga tahu bahwa energiku terikat dengan hukum adil kepada semua ciptaan. Jilah, engkau tahu aku tidak bisa menggunakan ego dari kekuasaanku untuk memihak, karena akan melanggar hukum yang lain, dan kalau itu terjadi, sama saja aku menghancurkan misi dari penebusan dosamu sendiri. Dan kalau engkau gagal di akhir juga akan menghancurkan bukan saja manusia, bahkan akan menghancurkan seluruh bumi. Bahkan bisa menghancurkan semua galaksi di alam semesta ini. Jadi, sebelum engkau memutuskan untuk tetap memilih penciptaan, ada baiknya engkau merenungkannya lagi. Jilah pun berkata, Wahai Tiada, bisakah engkau memberikan gambaran persentase keberhasilanku di akhir perjalananku di masa depan? Tiada menjawab, Wahai Jilah, demi keadilan hukum dan netralitas, aku tidak bisa memberitahukan apapun tentang rahasia akhir perjalananmu. Keberhasilan perjalananmu di akhir semuanya tergantung dari kesadaran dan kemampuanmu. Baiklah Tiada, aku mengerti prinsip yang engkau dirikan, dan aku memutuskan untuk mengambil perjalanan mencipta ini. Lalu apa yang harus aku lakukan, wahai Tiada? Tiada menjawab, Kalau memang keputusanmu sudah kuat untuk mengambil perjalanan ini, maka kau sudah melihat memori imajinasi perencangan penciptaan. Sekarang kau akan sibuk dengan ciptaanmu. Kalau kau membutuhkan petunjukku, kau boleh menghubungi aku. Jilah menjawab, Baiklah Tiada, aku akan mulai melakukan penciptaan ini. Tiada berkata lagi kepada Jilah, Wahai Jilah, kau harus mencipta bentuk yang sedikit berbeda dari dirimu. Jilah menjawab, Bentuk seperti apa yang engkau maksudkan Tiada? Tiada menjawab, Aku akan memberikan gambaran ke dalam imajinasimu. Jilah menjawab, Baiklah Tiada, aku akan membuat serupa dengan gambaran imajinasi yang engkau hadirkan. Kemudian Jilah mengambil sikap duduk bersila, seraya memejamkan matanya. Dia melihat gambaran manusia yang bentuknya berbeda dengan dirinya. Kita sebut saja bentuk manusia perempuan atau wanita. Setelah Jilah faham, kemudian Jilah mengambil material yang dibutuhkan untuk bahan dasar penciptaan jasad manusia. Jilah mengambil pasir, batu berwarna biru, dan batu berwarna hijau muda serta biji besi, tembaga, perak, timah, dan emas. Jilah mulai membentuk bahan-bahan yang dia sudah kumpulkan. Beberapa lama kemudian, sedikit demi sedikit Jilah sudah menyempurnakan bentuk seperti gambaran yang dia lihat dalam imajinasinya. Dan kemudian menjemur patung manusia itu di bawah sinar matahari. Kemudian Jilah kembali membuat patung yang sama dengan bahan yang sedikit berbeda. Singkat waktu sudah sekian lama Jilah membuat patung manusia itu. Dan rupanya Jilah membuat 3 patung sekaligus. Kemudian dengan sikap bersila, Jilah memejamkan matanya seraya mulutnya berucap, Wahai Tiada, aku telah membentuk patung-patung itu
seperti gambaran yang engkau berikan. Selanjutnya, apa yang harus aku lakukan? Tiada menjawab. Duduklah di bawah pohon ini sambil mengambil sikap bertapa jangan melakukan apa-apa, baik makan ataupun minum sampai patung-patung itu hidup. Jilah menjawab, baiklah Tiada, aku akan melakukan apa yang engkau perintahkan. Kemudian Jilah pergi ke bawah pohon yak lebih besar, tak jauh dari patung-patung yang telah dibuatnya. Entah sudah berapa lama Jilah berpuasa dalam mode bertapa tanpa disadarinya patung yang dia buat bergerak. Kemudian Jilah mendengar suara dari Tiada. Wahai Jilah, bukalah matamu. Kemudian Jilah membuka matanya. Dia sangat terkejut. Patung yang dibuatnya hidup semua, menjadi wanita yang cantik. Kemudian Jilah mengajak 3 patung yang sudah berubah. Jadi wanita cantik itu duduk di bawah pohon. Setelah duduk di bawah pohon yang besar, 3 perempuan itu tidak terlalu banyak aksi. Mereka cuma duduk termangu. Jilah mengambil beberapa buah dari pohon yang dekat dan memberikan satu persatu kepada wanita-wanita itu. Setelah menerima buah dari Jilah, 3 wanita itu cuma memegang buah itu. Jilah merasa sedikit bingung dengan sikap 3 wanita itu. Lalu Jilah bertanya kepada Tiada, Wahai Tiada, mengapa wanita-wanita ini tidak meresponku dengan selayaknya? Seperti dulu aku merespon setelah terjaga. Tiada menjawab, Wahai Jilah, ada perbedaan antara engkau dan mereka. Engkau terbangun dan langsung terhubung ke memoriku, sedang mereka terbangun tanpa sedikit pun memori. dan Tiada melanjutkan perkataannya. Ajarkanlah mereka cara-cara makan dan minum, dan ajarkanlah mereka bicara. Baiklah, Tiada. Ucap Jilah. Kemudian Jilah mengajarkan kepada wanita-wanita itu, seraya mencontohkan langsung kepada wanita-wanita itu untuk memakan buah di tangan mereka. Bertahun-tahun sudah berlalu, tapi wanita-wanita yang diberikan pelajaran tidak ada kemajuan yang signifikan. Kemudian Jilah memanggil Tiada lagi untuk mengadukan perihal tersebut. Wahai Tiada, sudah bertahun-tahun aku sudah mengajarinya apa-apa yang aku tahu. Tapi mereka hanya tahu makan dan minum saja. Sementara ajaranku tentang berbicara, mereka sama sekali tidak mengerti. Tiada menjawab, Wahai Jilah, seandainya engkau menghabiskan waktu 1000 tahun pun, mereka tetap tidak akan banyak perkembangannya. Ingatkah engkau tentang perkataanku dulu tentang stimulus sesama mereka? Bagaimanakah itu Tiada? Ketahuilah, Jilah, engkau lihat hukum alam yang sudah ada. Ada gelap dan terang, seperti siang dan malam. Semua terjadi tidaklah secara kebetulan. Begitu juga apabila engkau menginginkan ciptaanmu itu menunjukkan kecerdasan, maka engkau harus memecah bagian dari jiwamu. Bagian dari jiwamu ini hampir sama seperti dirimu dahulu. Dia hidup dan memiliki bagian dari memorimu. Engkau bisa berkomunikasi seperti aku berkomunikasi denganmu. Tetapi harus engkau pahami, dia adalah bagian dari karakter burukmu seperti dulu. Jilah bertanya. Karakter buruk seperti apa itu Tiada? Tiada menjawab. Dia akan memiliki keangkuhan dirimu. Dia akan memiliki sifat egoismu, sifat penentanganmu. Dari karakter yang kau pisah inilah akan menjadi stimulus bagi wanita-wanita yang sudah kau cipta. Tetapi perlu kau ingat juga, dia akan memiliki hasrat yang disebut nafsu. Tentang hal ini kau juga mengerti. Baiklah Tiada, aku akan memecah memori dan bagian dari karakterku. Kemudian Jilah kembali membuat patung yang serupa dengan patung wanita yang pernah diciptanya. Singkat cerita, setelah patung itu sudah terbentuk dengan sempurna, lalu Jilah fokus memandang patung itu sambil menggunakan fikiran dan energi dari Tiada. Tidak berapa lama patung itu hidup dan berkata, Mengapa aku di dalam jasad perempuan? ucap patung yang sudah menjadi hidup itu. Kemudian wanita yang baru berubah itu berkata kepada Jilah, Wahai Jilah, aku tahu ini perbuatanmu, tapi mengapa kau mengubahku dengan jasad wanita? Jilah yang mengerti apa yang wanita ini maksudkan, menjawab, Aku berbuat sesuai keinginan dan hukum yang benar. jawab Jilah. Dan namamu sekarang adalah Sri Dewi. Ucap Jilah. Wanita itu terus marah kepada Jilah. Jilah, seharusnya engkau di tubuh wanita ini. Kenapa kau menjebak dirimu sendiri di dalam tubuh wanita ini?
Apa engkau tidak bisa membuat jasad laki-laki seperti dirimu itu? Maafkan aku, Dewi. Engkau memang bagian dari jiwaku, memori, serta karakterku. Tetapi ada sesuatu yang aku lebih tahu apa yang aku perbuat. Kemudian secara ajaib, wanita yang diberi nama Sri Dewi ini bisa berfikir dan mempunyai kecerdasan yang terkesan berbeda. Dengan kata lain, kecerdasan Sri Dewi ini lebih kepada kecerdasan kelicikan. Dari kejadian itu, Sri Dewi menyimpan dendam dan amarah kepada Jila